Luar biasa sekali ya saudara ya. Gambar-gambarnya sangat memberkati dan saya sejujurnya waktu saya lihat gambarnya wow, keren banget ya. Sesuatu yang membukakan mata hati kita ya. Hari ini saya pengen sesuatu yang kurang lebih mirip ya. Jadi hari itu waktu saya disuruh bilang, Cilani bilang ini kamu akan nyampein firman hari Senin. Dan itu sejujurnya saya bilang, Tuhan saya pengen nyampein apa ya. Sejujurnya tempat ini tuh masih jadi tempat yang sejujurnya masih membuat saya grogi. Tapi saya pengen enjoy sama Tuhan ya. Saya mau nikmati Tuhan, saya pengen ngomong dari hati saya ya. Dan tiba-tiba waktu saya coba siapkan firman, saya coba pengen firman tentang bagaimana keseharian Daud. Daud itu orang yang keren banget memainkan kecapi saudara ya. Dia bisa main kecapi di peperangan, dia bisa main kecapi waktu ngusir setan, dia bisa main kecapi waktu dia ada di padang gembala. Tapi waktu saya coba siapkan firman, waktu saya coba cari firmannya dan saya sudah siapin gitu ya. Bahkan saya coba bikin PPT-nya. Dan tiba-tiba waktu hari Minggu ya, waktu hari Minggu saya pelayanan di Hancin. Tiba-tiba Ibu Nita Deborah khotbah tentang namanya mata hati. Dan tiba-tiba Tuhan bilang ini penting sekali. Dan singkat cerita ya akhirnya saya rubah dan saya tiba-tiba dapat sesuatu impresi yang kuat tentang hati. Dan tiba-tiba saya ingin ngebahas tentang kegelapan hati ya. Ini buat saya mengerikan sekali kalau kita tidak bereskan yang terdalam dari hati kita. Kegelapan hati kita ini sangat merugikan kita di hari-hari terakhir. Dan saya juga melihat kegelapan manusia, bahkan saya melihat kegelapan hati saya itu mengerikan sekali. Ya, seringkali itu akan menjadi sebuah kecamuk. Satu hari nanti kita nggak bisa melihat Tuhan. Tadi Ibu Lydia bilang gini, surga itu dibilang apa? Surga itu apa saudara? Surga itu tidak ada batasnya atau surga tidak ada limit. Dan saya percaya memang benar. Tapi yang membuat limit, kegelapan di hati kita itu selalu membuat limit, selalu membuat batas, sehingga kita nggak bisa melihat Tuhan itu kerjanya luar biasa buat kita. Seperti tadi Ibu ini bilang, Bapak. Ya Bapak itu sebenarnya merindukan kita untuk jadi besar. Ya nggak ada Bapak yang ingin anaknya sembarangan, betul ya saudara ya. Nggak ada Bapak yang ingin anaknya cuman tamatan mungkin SD, SMP mungkin nggak mau, SMA juga nggak mau. Mungkin Bapak ingin anaknya bisa S1, S2, S3, dokter dan segala macam, itu hati Bapak. Ya, saya lihat bagaimana saya lihat anak saya gitu ya. Wah kalau bapaknya cuma lulusan SMA, saya pengen ya udah itu lulusan sampai dokter. Itu hati Bapak yang sesungguhnya. Ya, makanya surga dikatakan Ibu Lydia, surga itu nggak punya limit. Tapi masalahnya kegelapan di hati kita yang membuat limit. Yang akhirnya apa? Kita nggak bisa melihat Tuhan. Karena apa? Kita mesti mewaspadai. Di hari-hari terakhir ini, saya percaya di tengah Tuhan ingin menyatakan lawatan terbesar. Tapi kita tidak berurusan dengan kegelapan dari hati kita. Sehingga fokus kita berubah. Fokus kita nggak bisa melihat Tuhan, fokus kita nggak bisa melihat kehendak Tuhan yang sempurna. Karena kenapa? Kita biarkan ada kegelapan dalam hati kita. Ya kegelapan apa yang ada di dalam hati kita macam-macam saudara ya. Ya kegelapan apa? Rasa takut. Saya tahu saya punya rasa takut. Rasa takut tertolak. Saya juga tahu saya punya rasa takut tertolak. Rasa apa? Banyak kegelapan di hati kita yang kita kalau nggak berurusan, kita nggak beresin, ini sangat berbahaya sekali ya. Saya lihat hari-hari ini hidup saya juga. Saya lihat Tuhan, saya tahu kegelapan di hati saya. Yang saya tahu waktu saya nggak beresin, saya mengerti banget itu akan membuat saya akan terhenti satu hari. Dan saya bilang ini Tuhan, aku nggak mau satu hari kegelapan dalam hati saya membuat saya tidak bisa melihat janji-janji Tuhan ya. Saya pengen ngajarin, saya pengen belajar tentang yang namanya ada beberapa tokoh di Alkitab yang mereka nggak berurusan dengan kegelapan di hati mereka. Mereka nggak berurusan yang terdalam dari hati mereka sehingga mereka kehilangan banyak. Padahal di awalnya mereka ditentukan Tuhan, mereka dipilih Tuhan, mereka bahkan dinubuatkan. Tapi ujung dari perjalanan mereka terhilang. Karena kenapa? Ternyata mereka nggak pernah beresin yang terdalam dari kegelapan hati mereka. Ya, yang pertama, saudara ya. Ya, oke.
Kemarin itu Ibu Nita membahas sebuah hal yang menarik ya. Dia bilang gini, saya coba ambil kata-kata dari Ibu Nita. Arti kegelapan itu ada stokos atau bahasa Yunaninya ya. Dikatakan ini kebutaan, ketidaktahuan akan yang ilahi. Kefasikan, kesengsaraan diakibatkan di neraka ketidakjelasan. Yaitu kurang lebih arti kegelapan ya. Seringkali kita punya kegelapan-kegelapan yang kita tahu kita harus berurusan. Saya tahu saya punya kegelapan yang begitu ya. Saya tahu dan itu saya harus berurusan ya. Ada tokoh-tokoh di Alkitab, salah satunya adalah Saul. Saudara tahu Saul ini orang yang dipilih Tuhan bukan? Dipilih Tuhan. Bahkan dia ditetapkan Tuhan. Bahkan waktu itu Nabi siapa saudara? Samuel berbicara pesan Tuhan buat Saul. Nah, tapi apa yang terjadi? Saul ini dipilih Tuhan, bahkan nubuatan diberikan kepadanya, bahkan pesan Tuhan diberikan. Ya, kita juga tahu ya, kita juga dipilih ya, kita sudah ditetapkan Tuhan untuk membawa lawatan, tapi jangan sampai kita tidak bereskan kegelapan seperti Saul. Saul hari itu dipilih Tuhan. Dia orang yang tampan, dia orang yang gagah perkasa, dia orang yang kuat. Dia dinubuatkan, dia diberi pesan Tuhan. Luar biasa sekali ya. Di dalam 1 Samuel 15 ayat 1 sampai 35 nanti saudara mungkin bisa baca tentang Saul. Hari itu apa yang terjadi? Dia itu disuruh Tuhan lewat perantara Nabi Samuel dibilang gini, kamu harus habisin bangsa Amalek yang udah menjadi musuh bangsa Israel. Dibilang gini, habisin semuanya. Dari mulai anak-anak, dari semua binatang-binatang terbaik semua habisin. Habisin semuanya, jangan disisakan apapun. Tapi apa yang terjadi? Saul ini adalah orang yang terlalu banyak mendengar suara rakyat. Dia itu terlalu banyak ingin dapat simpati dari rakyat. Betul ya? Dia ini ingin sesuatu yang apa? Dia diterima. Ya, dia ingin yang terdalam dari hatinya, dia cuma pengen diterima. Dia cuma pengen diterima supaya apa? Supaya dia dianggap sebagai raja. Makanya dia itu marah banget. Waktu apa? Waktu rakyat bilang gini, Saul membunuh beribu-ribu, Daud membunuh berapa? Berlaksa-laksa. Itu saya tahu di hati dan batinnya marahnya minta ampun. Ya, dia nggak bereskan itu. Sekali lagi dia terlalu banyak mendengar suara rakyat dan dia nggak beresin yang terdalam dari hatinya. Yaitu apa? Ketidakmampuan dia untuk apa? Untuk dia pengen diterima, pengen dihargai, untuk dapat simpati. Dan hari itu pesan Tuhan bilang dia habisin semua. Tapi apa yang terjadi? Dia nggak habisin semua. Apa? Bahkan raja orang Amalek siapa saudara? Agag. Itu nggak dibunuh. Padahal itu rajanya loh. Nggak dibunuh sama dia. Dan dibiarkan hidup. Saya tahu, saya tiba-tiba waktu saya baca, dia cuma apa? Biar satu hari nanti Agag itu berhutang budi mungkin sama Saul. Supaya apa? Supaya Saul itu dianggap pahlawan dan segala macam. Dan tanpa dia sadari, Saul itu punya hati yang seperti itu. Yang terdalam dari hatinya ingin diterima. Yang terdalam dari hatinya ingin didengar oleh rakyat. Ya, ingin didengar oleh rakyat. Coba sebentar saudara ya, saya mau buka ayatnya. Sebentar. Ya, di ayatnya di dalam 1 Samuel 15 sampai ayat yang ke-23 dibilang gini ya. Itu cerita tentang bagaimana pesan Tuhan untuk Saul ya, lewat nabinya. Terus tapi dibilang gini di ayat 9. Di dalam 1 Samuel 15 ayat 9, tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik, tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semua itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk itulah yang ditumpas. Sekali lagi, tetapi Saul dan rakyat. Artinya apa? Saul ini pengen diterima rakyat. Saul ini pengen dianggap pahlawan. Saul ini pengen kelihatan sangat baik. Pesan Tuhan hari itu habiskan dan tumpaskan. Tapi masalahnya dia tidak pernah ngecek yang terdalam. Sehingga apa? Teriakan di hatinya, teriakan rakyat jauh lebih keras dari pesan yang Tuhan beri dalam hidupnya. Yaitu untuk menumpaskan semua orang Amalek. Sehingga apa? Dia menyisakan. Mungkin maksudnya baik. Ya, waktu itu
Nabi Samuel itu udah benar-benar marah dan dia benar-benar kesel. Dia bilang gini, kenapa kamu ngabisin dan segala macam. Dan di pasal yang sama perikopnya dikatakan ini, maka Saul ditolak menjadi raja. Ditolak untuk menjadi raja. Karena kenapa? Saya lihat kegelapan dari Saul untuk ingin diterima itu sangat kuat. Ingin tetap dapat simpati dari rakyat itu sangat kuat. Sehingga membuat dia tidak pernah mendengar jelas pesan dari Tuhan. Dan saya berdoa, apa teriakan di dalam hati kita? Ada teriakan-teriakan rakyat di dalam hati kita ya. Saya tahu ada teriakan di dalam hati saya. Contohnya teriakan apa? Kenyamanan. Teriakan di dalam hati saya ketakutan. Teriakan dalam hati saya sesuatu yang seringkali Tuhan pengen kasih besar, tapi saya takut. Itu teriakan saya. Dan kita mesti bereskan hari-hari ini. Karena kenapa? Itu satu hari akan menjadi penghalang kita. Di hari-hari terakhir, waktu kita gak bereskan yang terdalam dari hati kita. Kegelapan yang terdalam. Saya lihat kegelapan yang terdalam itu adalah yang paling gampang yang saya lihat ya. Saya sudah coba gini ya, saya udah coba pakai kegelapan saya udah mulai nyoba nyembah, saya udah mulai teriak-teriak, seringkali gak bisa. Entah kenapa, saya juga bingung. Saya udah teriak-teriak, kok masih aja ada gelap. Saya bilang gini, kadang saya ngaca, Eric Stanley kok kamu aneh. Saya bilang gitu, saya suka ngaca saudara ya, dan saya suka ngatain diri saya. Tapi saya terjebak lagi dengan kegelapan, terjebak lagi dengan ketakutan, terjebak lagi dengan rasa tertolak dan segala macam. Dan tiba-tiba Tuhan cuma bilang gini, nak, maukah aku berterus terang? Dan saya berdoa biar hari-hari ini Tuhan itu berterus terang sama kita. Mungkin melalui Tuhan atau Roh Kudus, tapi yang paling keren waktu Tuhan berterus terang itu lewat siapa toh? Lewat pemimpin. Itu paling keren. Buat saya itu jalan satu-satunya ya. Lewat pemimpin, karena kalau Tuhan kan mungkin wujudnya gak kelihatan. Roh Kudus wujudnya gak kelihatan. Tapi kalau pemimpin kan wujudnya kelihatan saudara ya. Seringkali aku gak begitu kok. Aku baik aja kok. Oh kamu begini, aku gak begitu kok. Aku oke saja kok. Dan seringkali itu menimbulkan apa? Rasa takut. Rasa apa? Rasa aduh pemimpin saya cuma nyalain saya, marah-marahin saya. Buat saya itu jalan terbaik untuk kita dibongkar kegelapannya. Karena kenapa? Biar pemimpin kita di atas kita itu berterus terang. Itu jalan terbaik. Kalau kamu sakit, ya udah sakit. Bawa kepada Tuhan, itu paling keren. Karena kenapa? Saya lihat Yesus juga seperti itu saudara ya. Setiap kali Yesus berterus terang kepada murid-murid, apa yang dilakukan murid-murid? Pergi meninggalkan. Mungkin hari itu Yesus berkata kegelapan dalam Petrus, dalam Yudas dan segala murid-muridnya. Dan tapi saya lihat orang-orang murid-murid yang tidak kuat, dia cuma memilih apa? Pergi meninggalkan Yesus. Dan buat saya gini, jalan terbaik buat saya ini ya saudara yang gak tahu saudara. Biarkan pemimpin di atas kita berterus terang kepada dirimu. Dan berani gak kita berurusan dengan hati kita? Beranikah kita berurusan dengan kegelapan di hati kita? Itu paling penting. Saya lihat itu yang menghalangi saya ya, gak tahu saudara. Itu yang menghalangi saya. Saya tahu gini, saya udah pakai doa, saya udah pakai apapun. Seringkali ya udah itu kayak Coca-Cola saudara ya. Sodanya pas dibuka muncrat, tapi sebentar aja udah hilang. Tapi kalau dari pemimpin itu mantep lah saudara ya. Apalagi pemimpin berterus terang itu luar biasa. Ya seringkali saya tahu kadang Bu Iin siapapun menekan banyak perasaannya untuk kita tetap terjaga. Tapi buat saya pribadi jalan satu-satunya itu. Karena kenapa nggak ada jalan lain kalau buat saya ya. Pemimpin berterus terang dan melihat kegelapan dari hati kita. Dan kita berani menghadapi kegelapan di hati kita. Karena kenapa? Itu sangat berbahaya waktu kita nggak beresin kegelapan di hati kita. Ya itu Saul. Dia nggak pernah lihat sehingga apa? Di pasal yang sama waktu Tuhan kasih sebuah mandat, waktu Tuhan kasih sebuah pesan, di pasal yang sama dia juga akhirnya ditolak sebagai raja. Ya, berbeda dengan Daud, saudara ya. Ya, Daud itu adalah orang yang mungkin dosanya jauh lebih mengerikan daripada Saul. Ya, kalau kita lihat Daud itu orang yang apa? Orang yang melakukan banyak hal, strategi jahat, pembunuhan, ya, perzinahan, ngambil istri orang dan segala macam, lebih mengerikan. Tapi masalahnya Daud ini adalah orang
yang mengerti kegelapan di hatinya. Ya, Daud ini mengerti kegelapan yang ada di hatinya. Makanya firman Tuhan dia bilang ini di dalam Mazmur 139 ayat 23 sampai 24 dikatakan begini, selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Dan dikatakan gini, ujilah aku dan kenalah pikiranku. Nah, Daud ini orang yang ngerti. Makanya dibilang ini, ujilah aku Tuhan. Ujilah aku, lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Sekali lagi firman Tuhan bilang ini, Daud bilang ini, selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Beda. Sama-sama dipilih Tuhan, sama-sama ditetapkan Tuhan, tapi yang satu dia mengetahui kegelapan di hatinya, yang satu gak berurusan dengan kegelapan di hatinya. Semua yang terdalam dari hatinya, rasa ingin diterima, rasa ingin dapat simpati dari rakyat. Tapi yang satu orang yang tahu kegelapan, makanya dia bilang ini, Tuhan uji, selidiki hatiku, supaya satu hari aku gak terhilang di hadapanmu. Buat saya paling mengerikan adalah waktu kita start bersama-sama dengan Tuhan, tapi ujung dari panggilan justru kita kehilangan Tuhan. Itu yang saya, Tuhan tolong. Saya saya orang melankolis ya. Saya suka nangis saudara ya. Nangisnya gini, Tuhan aku gak mau satu hari aku terhilang di hadapanmu. Itu paling buat aku menyesakan, tolong ya aku. Tapi aku tahu ada kegelapan di hatiku yang seringkali menahan cahaya sinar daripada Tuhan. Ya, menahan cahaya sinar daripada Tuhan. Ada lagi, satu lagi ya, ada dua lagi. Ada Petrus dan Yudas. Ya, sama-sama murid Tuhan. Ya, murid Tuhan ada 120, ada 70, ada 12. Jadi ini ring satu ya. Ini ring paling dalam, ring paling inti Tuhan Yesus. Ada 12 murid. Yudas loh. Ya, murid inti Tuhan Yesus, bayangin. Dia murid inti Tuhan Yesus dari sekian banyak murid, dia dipilih. Ya, Petrus juga dipilih. Jadi dia orang-orang yang seringkali melihat mujizat Tuhan, seringkali dia lihat Tuhan melakukan mujizat, Tuhan ngajarin sesuatu. Tapi yang berbeda adalah Petrus dan Yudas di akhir hidup mereka ya. Saudara bisa baca di dalam Matius 26, itu ayat yang sama. Waktu Yudas menjual Yesus, dan itu juga di pasal yang sama waktu Petrus menyangkal Yesus. Ya, sama-sama punya kegelapan di dalam hati. Cuman yang satu masalahnya kegelapan di hatinya pengen uang, ya, sesuatu yang pengen nyaman, pengen sesuatu punya uang, tapi yang satu lagi sok jagoan, punya kegelapan yang sama. Tapi lihat, punya kelemahan yang sama, mungkin kelemahan masing-masing, punya rasa kegelapan di hati mereka, tapi ujung dari hidup mereka berbeda. Saya lihat berbeda, bahkan ini murid inti Tuhan loh. Ya, saya berdoa supaya apa? Kita mengerti dan kita fokus kepada diri kita, melihat kegelapan di hati kita, sehingga apa? Waktu Tuhan sodorkan apapun, kita bisa bersyukur seperti Ibu Lidi bilang tadi. Kita bisa berterima kasih betapa kita dibawa Tuhan. Saya lihat diri saya ya, dalam tahun ini saya udah pergi ke banyak tempat. Saya udah pergi ke Israel. Bahkan di tengah pandemi Tuhan izinkan saya pergi ke Mesir. Tapi kenapa kok saya gak bisa bersyukur? Kenapa kok saya gak bisa lihat itu kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan untuk pasukan terdahsyat? Karena kenapa? Seringkali ada kegelapan. Dan kegelapan akan membuat kita bilang gini, aduh apalagi tugas, aduh apalagi tugas, aduh Bu Iin, aduh apalagi. Padahal itu jalan satu-satunya. Kalau Bu In bilang gini, jalan satu-satunya untuk nyampe di level 5, kamu harus pergi ke daerah, kamu harus pergi ke bangsa-bangsa. Itu masalahnya. Cuman waktu kita disodorkan sesuatu, kita marah. Kita merasa ini aduh beban lagi. Sedangkan yang Ibu Iin lihat, pemimpin kita lihat, itu untuk keuntungan kita. Untuk apa kita sampai di level 5? Ya gak tahu kalau kita gak ngerti itu. Dan saya bilang gini, waktu Ibu bilang gini, jalan satu-satunya untuk nyampe di level 5 ya kamu harus pergi ke bangsa-bangsa, kamu harus nginjil, kamu harus pergi ke daerah. Sedangkan kita itu aja udah jadi beban. Artinya apa? Kita
kita nggak bisa melihat kebaikan dan kemurahan hati Tuhan, ya. Kita nggak bisa melihat kebaikan dan kemurahan hati Tuhan. Ya, jadi kita bisa belajar dari tokoh Saul dan Daud, dari Petrus dan Yudas. Sama-sama punya kegelapan. Tapi ada orang-orang yang mengerti kegelapan di hatinya. Sehingga apa? Membuat mereka akhirnya di ujung pelayanannya, waktu mereka mengerti kegelapan di hatinya tentang apapun yang menghalangi. Dan mereka lihat orang-orang ini berbeda sekali. Orang-orang ini berbeda, yang satu ditolak jadi raja, yang satu menjadi pengkhianat. Artinya apa? Supaya di hari-hari terakhir kita jadi pengkhianat di hadapan Tuhan. Ya, pengkhianat di hadapan Tuhan, ya. Kemarin waktu saya ke Israel, Tuhan itu kasih kesempatan saya untuk khotbah di Upper Room, ya. Nah, Upper Room ini adalah tempat di mana pencurahan Roh Kudus, lidah-lidah api yang luar biasa sekali. Tapi ternyata Upper Room juga jadi tempat Last Supper, perjamuan terakhir Yesus. Saudara tahu, saya percaya di perjamuan terakhir pasti Yesus berterus terang. Dan saya tahu sebagian murid meninggalkan. Seringkali kita pengen yang ilahi, kita pengen yang supranatural, tapi kita gak beresin yang terdalam dari hati kita. Kita gak beresin sesuatu yang menjadi penghalang kita untuk melihat lawatan, untuk melihat Tuhan bekerja, ya. Jadi Upper Room itu ngomongin mungkin lidah-lidah api. Banyak orang hari itu mungkin seperti saya pengen pencurahan Roh Kudus, pengen terima Roh Kudus, pengen impartasi Roh Kudus, tapi mereka gak pernah tahu itu tempat terakhir perjamuan Yesus. Dan di situ murid-murid sebagian mungkin meninggalkan Yesus. Karena kenapa? Waktu Yesus berterus terang, seringkali murid-muridnya akhirnya tidak mampu melihat kegelapan di hati mereka, ya. Jadi saya cuma bilang, jalan satu-satunya untuk kita mengerti kegelapan di hati kita, biarkan pemimpin kita di atas kita berterus terang. Itu udah paling mantap deh. Itu paling mantap, dan kamu berani menghadapinya, dan kamu berani berurusan. Saya lihat, ya, waktu saya pergi ke Israel, sebelum saya pergi ke Israel, luar biasa. Saya tahu saya itu sedang dibongkar habis-habisan. Saya itu sedang luar biasa sekali. Ya, pemimpin saya berterus terang kepada saya, dan saya bilang gini, Tuhan, saya tahu aku orangnya seperti itu, dan saya berurusan dengan itu. Sampai waktu saya dapat khotbah tentang Upper Room, saya tiba-tiba dapat sesuatu yang seringkali banyak orang pengen, yang supernatural, yang ilahi, yang luar biasa. Tapi mereka lupa, seringkali mereka berurusan dari yang terdalam. Sehingga apa, waktu Yesus berterus terang kepada murid-murid, maka murid-murid sebagian meninggalkan. Saya rindu setiap kita, biar ini jadi jadi sesuatu yang kita inginkan. Waktu Tuhan berterus terang, jangan sampai nanti di hari-hari terakhir Tuhan datang, maka Tuhan berterus terang, nyala engkau pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Buat saya itu menyakitkan sekali. Itu menyakitkan sekali. Lebih baik hari-hari ini biarkan orang-orang di atas kita membongkar dan berterus terang kepada kita. Itu jalan paling nikmat saya rasa. Ya, saya lihat Tuhan, ya, saya tahu sejujurnya saya itu orang yang sombong kok. Saya orang yang keras. Saya tahu dari Sumatera Utara, saudara tahu kekerasannya luar biasa, ya. Untuk saya, untuk saya menerima perkataan keras itu, luar biasa sekali, ya. Tapi saya tahu Tuhan, itu saya Tuhan, tolongi hati saya, tolongi hati saya, tolongi hati saya. Karena kenapa? Kegelapan kita seringkali ingin yang ilahi. Tapi masalahnya yang ilahi gak pernah bisa bercampur dengan kegelapan, itu masalahnya. Sehingga seringkali kekentalan ilahi kita cuma sedikit, yang lebih kental kegelapan kita. Sehingga apapun yang Tuhan tawarkan, kita marah kok. Apapun yang Tuhan sodorkan, kita gak bersyukur. Apapun yang Tuhan sodorkan, kita gak berterima kasih. Padahal itu keren banget, seperti yang saya bilang tadi. Bapak itu selalu ingin anaknya besar. Tapi kegelapan di hati kita yang membuat kita akhirnya menaruh limit. Sedangkan Bapak gak punya limit. Saya tahu kita akan menjadi manusia-manusia ilahi. Saya tahu permainan musik saya akan mengalirkan sesuatu. Saya tahu saya akan menjadi besar, tapi saya tahu ada kegelapan di hati saya yang saya mesti bereskan. Kalau saya nggak bereskan, itu akan menjadi apa? Menjadi penghalang keilahian Tuhan terhadap diri saya. Ya, ada satu ayat yang buat saya luar biasa sekali. Ya, yuk kita mungkin saya bacakan, saudara, ya. Ayatnya bilang gini, ya. Di Ayub 5 ayat 14.
Ya, jadi apapun yang kita terima itu selalu gelap. Apapun yang kita terima selalu kita rasa itu beban. Padahal itu keren banget, itu cara Tuhan untuk mempermuliakan kita. Cara Tuhan membawa kita ke bangsa-bangsa, ke desa demi desa, ke provinsi untuk apa? Untuk membawa kita makin mendekat sampai di level 5. Cuma seringkali kita lihat itu jadi gelap, ya. Di ayat 5 ayat 14 bilang gini. Pada siang hari mereka tertimpa gelap, dan pada tengah hari mereka meraba-raba seperti pada waktu malam. Di terjemahan lain bilang gini ya, di terjemahan lain di ayat yang 15 ayat 14 bilang gini. Di terjemahan lain bilang, kegelapan adalah teman mereka yang menyembunyikan jalan dalam siang. Jadi artinya apa? Padahal Tuhan ingin memuliakan kita, memberikan kemuliaan. Tapi yang kita lihat apalah? Kegelapan. Karena kenapa? Ternyata di dalam hati kita kegelapannya jauh lebih banyak. Ya, sedangkan Tuhan ingin menyingkapkan sesuatu sehingga apa? Bahkan siang pun kita lihat itu gelap. Bahkan siang pun kita lihat gelap. Bahkan apapun yang Tuhan sodorkan, kita lihat gelap. Saya juga gitu kok, saya bertobat hari-hari ini. Sekian minggu ini saya bilang, Tuhan, apapun yang kau sodorkan, tolongi supaya aku gak lihat itu gelap. Tolongi. Karena kenapa? Kita gak pernah beresin yang terdalam. Sehingga siang pun kita lihat itu gelap. Dan di terjemahan dibilang gini, kegelapan adalah teman mereka. Seringkali kita menyembunyikan, kita jadi teman kegelapan. Ya, berurusanlah dengan diri kita supaya apa? Biar rohnya menerangi kita. Dan seringkali waktu rohnya menerangi kita, pilihannya cuma dua. Kita berani menghadapi atau kita makin terhilang. Terhilang apa? Kita menutup. Takut terlihat jelek. Takut gak diterima. Karena kenapa? Itu loh masalah di hati kita. Sehingga membuat kita enggak jadi besar. Membuat kita enggak menjadi besar. Membuat kita enggak menjadi besar. Saya itu berkali-kali ditawarkan provinsi ya. Hari-hari ini saya gini, saya belajar untuk pegang provinsi saya. Saya pegang pasukan saya sedemikian rupa. Karena kenapa? Saya bilang ini, Tuhan sudah terlalu lama ketakutan. Sudah terlalu lama sebuah hal yang Tuhan tawarkan, sodorkan. Saya merasa gini, aduh enggak ada teman. Aduh enggak ada siapa-siapa, aduh sendiri. Sedangkan seringkali kenikmatan waktu kita jalan sendiri dengan Tuhan. Ya gak perlu ada teman kok sebenarnya. Karena buat saya gini, satu orang bisa mengalahkan 1000. Ya bener ya? Itu pasti. Cuman masalah kita pengennya keroyokan. Ya saya tahu saya pengennya keroyokan. Kalau bisa ada orang, ada teman, ada yang bimbing, bla 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 bla. Tiba-tiba ada teriakan rakyat di hati saya. Kalau kamu sendiri ntar gimana loh? Nanti kamu tawarin gini loh. Nanti kamu mesti ngerjain ini loh. Kamu mesti ini loh. Kamu mesti begini loh. Kamu mesti ini. Maintenance pasukan. Aduh, tiba-tiba teriakan begitu sangat kuat sehingga membuat tiba-tiba saya mendadak gini. Aduh dan kebanyakan aduh saudara. Tapi satu hari waktu saya memutuskan gini, Tuhan, seberapapun saya tahu mungkin ini sesuatu yang mungkin gak mudah buat saya. Tapi saya pengen pegang provinsi. Saya pengen ya, saya coba ya dan akhirnya saya mulai banyak pegang provinsi. Kemarin saya ke provinsi, saya bikin seminar, saya pergi ke daerah-daerah, saya ngajar tentang pasukan terdahsyat, saya ngajar tentang peperangan rohani dan luar biasa apa yang terjadi. Tiba-tiba ada roh yang haus dan lapar akan Tuhan. Pak, tolong ajarin saya supaya kami ngerti hamba-hamba Tuhan di daerah. Bagaimana peperangan, bagaimana mengusir setan, segala macam. Saya bilang, wah saya kewalahan juga. Tapi saya bilang gini, wah saya mau. Artinya apa? Tuhan itu tawarkan, sodorkan yang besar. Cuman ketakutan, kegelapan di hati kita membuat kita tertahan. Dan tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ya, saya bayangin waktu saya ke Israel, pasukan saya doa puasa buat saya kan keren saudara ya. Saya punya pasukan yang doain puasa. Dan saudara mau tahu apa yang terjadi, pasukan saya hari-hari ini dia bilang gini, Kak Stanley katanya, Kak Stanley ya. Karena kan nih, saya itu sering intens sama mereka. Saya ngajarin mereka, saya ngajarin untuk tabur garam dan segala macam perintah apapun yang dari Mahanaim, saya langsung laksanakan ya. Saya langsung delegasikan ke daerah-daerah dan segala macam. Saya berusaha, saya tahu memang itu bukan sesuatu yang mudah buat Eric Stanley. Tapi saya tahu itu jalan satu-satunya untuk saya nyampe di level 5 dan dekat dengan Tuhan. Itu udah poinnya ya. Jadi kalau saudara kalau ke daerah marah-marah, saudara udah pasti kehilangan level 5 ya. Kalau saudara menggerutu udah pasti kehilangan, udah percayalah ya.
Dan tiba-tiba apa yang terjadi? Kemarin saya 2 hari yang lalu bilang, Kak Stanley, keajaiban yang terjadi waktu pasukan dibangun dan segala macam. Kak Erik Stanley nanti tiap bulan ke sini ya. Ngapain saya bilang tiap bulan? Luar biasa ya, saya mesti teriak ya untuk ongkosnya luar biasa karena nggak murah, saudara ya. Kenapa? Karena tiap bulan kalau bisa Kak Erik Stanley khotbah di TVRI. Wow, keren banget. Dan saya juga sedang menyurati TVRI di daerah-daerah supaya bisa ngisi khotbah di sana. Saya nggak pernah kebayang, saudara, nggak pernah kepikir untuk nyampe di televisi. Artinya kan ini saya sama kayak Bu In nyampe gitu ya, Bu In khotbah di televisi, ya paling tidak saya sedikit lah ya. Itu buat saya, wow Tuhan, kenapa? Waktu saya berurusan dengan kegelapan dari hati saya kan Pak, Tuhan pengen kasih yang keren, Tuhan pengen kasih yang ajaib. Seringkali kita nggak percaya, seringkali kita marah. Dan waktu saya bilang ini, wow saya nggak sanggup juga ya tiap bulan saya mesti bilang ini, Kak Stanley, saya bilang ini, Bu, saya mau, pokoknya tiap bulan gak tahu gimana caranya saya akan khotbah di TVRI. Kalau keren saudara ya, ajaib loh. Dan dia bilang ini, saya tiba-tiba dia bilang ini, saya juga lagi buka koneksi buat stasiun TVRI di daerah Kak. Dan ini kita bisa ngisi, kita bisa isi penyembahan, Kak Stanley bisa main keyboard, Kak Stanley bisa khotbah. Wow, ajaib banget, itu loh yang Tuhan mau. Tapi seringkali kegelapan akan membuat limit ketidakpercayaan kita, membuat kita terhenti. Dan kegelapan satu hari kalau kita gak bereskan, itu menghentikan kita di hari terakhir. Dan saya lihat, saya perhatikan orang-orang yang tidak berurusan dengan kegelapannya, mereka terhenti di hari-hari terakhir. Dan saya bilang gini, Tuhan tolongi saya. Memang gak mudah ya, memang gak mudah ya. Saya bilang gini, Tuhan paksa diri saya, tolongi, anugerahi belas kasihan-Mu mengikat, memagari hidupku sehingga aku nggak bisa keluar dari apapun. Ya, istri waktu saya pulang dari Israel, istri saya pergi ke Nepal, saudara ya, meninggalkan segudang pekerjaan rumah dan saya tahu saya harus menikmati ya, merawat anak luar biasa, tetap beribadah, tetap melayani. Saya bilang saya nikmati ya. Saya bilang kalau dulu mungkin saya bisa, aduh ini gimana, tapi saya bilang enggak. Saya belajar menikmati. Saudara tahu ya, beberapa bulan ini tangan saya ini, hampir sebulan lebih lah. Tangan saya ini terkilir, kesleo. Sakitnya minta ampun saudara. Sakitnya minta ampun, luar biasa sakit. Setiap kali saya main keyboard saya harus jerit, Tuhan sakit banget. Rasanya pengen aduh gantian gitu. Karena sakitnya minta ampun, tangan saya terkilir. Dan itu seminggu, 2 minggu gak sembuh. Sampai dibilang ini, coba kamu periksa ke dokter. Coba kamu ya segala macam dari ronsen. Karena buat saya sakitnya itu benar-benar itu sampai ke ubun-ubun saudara. Setiap kali saya pencet touch keyboard rasanya sakitnya minta ampun. Saya bilang ini, aduh gak kuat. Saya rasanya pengen berobat, saya pengen rasanya dibenerin dan segala macam. Tapi waktu satu hari waktu saya main keyboard tiba-tiba saya bilang gini, Tuhan saya pengen gak apa-apa biarkan tangan saya sakit. Supaya saya mengerti artinya bersyukur. Supaya saya mengerti artinya kamu dianugerahi. Tanganmu sakit aja kamu gak akan bisa main keyboard kok. Kamu gak akan bisa. Sedangkan anugerah Tuhan buat hidup saya luar biasa sekali. Saya bisa main keyboard cuma dari papan. Itu anugerah Tuhan, itu kemurahan Tuhan. Satu kali Tuhan gelincirin tangan saya gak kuat. Dan saya bisa terhenti. Dan saya bilang ini, Tuhan saya gak mau berobat. Saya gak mau apapun. Bahkan sekalipun sakit, biar ini bisa jadi ucapan syukur saya di hadapan Tuhan. Seberapa Tuhan berharganya waktu Tuhan menganugerahi melimpahi hidup saya. Dan saya bilang ini, enggak, saya gak mau berobat. Saya gak mau, udah gak ada urut-urutan apa segala macam. Udah saya mau nikmati aja. Dan buktinya waktu saya makin menikmati, memang sakit. Tapi makin lama makin setiap kali sakit Tuhan sakit, udah gitu doang. Tapi saya menikmati supaya saya bersyukur. Karena kenapa? Sekali lagi hidup kita tuh kayak portal saudara. Portal ilahi. Ada dunia orang mati di bawah yang terus akan menyedot kegelapan di hati kita. Ya, salah satu firman Tuhan bilang gini, dunia orang mati tidak bisa apa? Tidak bisa apa saudara? Bersyukur. Dunia orang mati tuh gak bisa bersyukur. Karena kenapa? Mereka gak tahu bahwa Tuhan melimpahi mereka. Dan saya bilang ini, waktu setiap kali saya main, tangan saya sakitnya minta ampun. Saya bebet tangan saya sambil main. Saya bilang, Tuhan saya bersyukur. Ini murah Tuhan. Ini sangat murah. Ini sangat murah.
Saya nggak mau berobat, biarin aja sakit nggak apa-apa. Saya tetap supaya gini, saya taruh tanda di hati saya supaya saya tahu artinya bersyukur. Kamu sedikit aja tangannya disentuh, sakit, rasain kan? Nah, biar saya tahu diri. Saya bilang ini, biar saya Eric Stanley tahu diri, ya, tahu diri. Dari mana kamu dipanggil? Betapa Tuhan mencintaimu, betapa banyak cintaku buat kau, tapi kamu nggak pernah melihat cintaku. Yang kamu lihat kegelapan dan kegelapan. Bahkan siang hari aja kamu lihat gelap, seperti firman Tuhan bilang ini. Ya, jadi saya berdoa itu yang Tuhan mau hari-hari ini ya. Itu yang Tuhan mau ya. Saya lihat Tuhan proses hidup saya tahu anak saya juga jadi persembahan, tapi saya tahu waktu anak saya dipanggil Tuhan, tiba-tiba Tuhan kasih perenungan demi perenungan dalam hati saya tahu itu kegagalan dalam hati saya. Kegagalan dalam hidup saya dalam menangkap sebuah pesan Tuhan. Ya, waktu itu tiba-tiba waktu setelah anak saya meninggal, sebulan setelah meninggal, Tuhan berbicara, "Nah, setiap kali aku kasih kamu anak itu bukan cuma anugerah. Tapi tiba Tuhan bilang ini, aku memberikan sebuah pesan buat hidupmu, buat keluargamu, buat generasimu." Ya, jadi setiap kali kita dikasih anak itu bukan cuma sekedar anugerah, tapi pesan Tuhan buat keluarga, buat keturunan kita. Hari itu saya gagal menangkap pesan Tuhan. Apa yang saya gagal? Ya, hari itu saya itu nggak dapat namanya, saudara ya. Dari 1 bulan sampai hampir 9 bulan saya ketemu Bu Ini ya. Tiba-tiba Bu Ini dapat namanya LUC, artinya Tuhanlah kekuatanku, pokoknya artinya senjata. Wah, segala macam pokoknya tentang kekuatan. Saya tahu Tuhan lihat ada ketakutan demi ketakutan di dalam hidup saya. Sehingga dia akan datang dalam bentuk apa? Anak. Dia ingin menyatakan apa? Ini loh kekuatanku. Tuhan ingin menyatakan pakai senjata-senjata gitu ya. Tapi hari itu saya gagal menangkap pesan Tuhan. Saya cuma tahu saya takut dan takut dan takut dan takut dan takut dan takut. Saya gak berurusan yang terdalam dari hati saya. Sehingga membuat apa? Saya gagal menangkap pesan Tuhan lewat anak saya. Artinya adalah Tuhan kekuatanku. Padahal kalau hari itu saya tahu namanya Tuhan kekuatan, saya mengangkat senjata-senjata Tuhan. Saya tahu pasti mungkin sesuatu yang mungkin akan jauh lebih dahsyat. Tapi saya tahu semua gak ada yang kebetulan. Saya percaya tetap anak saya jadi persembahan di hadapan Tuhan. Tapi itu membuat saya tahu artinya membereskan yang terdalam dalam hidup saya. Membereskan yang terdalam dalam hidup saya. Saya berdoa biar hari-hari ini, di hari-hari terakhir ini, yuk bereskan yang terdalam. Kegelapan, semua ketakutan, keminderan, terasa tidak percaya kita, apapun yang menghalangi kita, jangan sampai itu jauh lebih kuat daripada suara Tuhan. Seperti tadi Saul, ya, suara rakyat jauh lebih keras ketimbang pesan daripada Tuhan. Pesan daripada Tuhan. Saya lihat ya, kemarin juga kesaksian sedikit ya di Israel, saudara. Saya mau bawa berkat Israel luar biasa sekali. Saya itu ada di bus 2 ya, bus 2 saudara tahu, bus 2 itu gelombangnya tinggi sekali ya. Saudara tahu karena ada pemimpin saya luar biasa, itu gelombangnya tinggi gitu ya. Saya pernah ada anak bus 1 datang ke bus 2 bilang, waduh turun lagi, karena kenapa dia tiba-tiba bisa ngerasa gelombang di bus 2 itu tinggi ya saudara ya. Ya yang mengerti lah ya saudara ya. Bus 2 itu gelombangnya tinggi dan saya tahu gini, buat saya gini, saya tahu saya itu orang yang, tapi saya bilang saya mau menikmati gelombang-gelombang tinggi ini gitu ya. Nah, singkat cerita apa yang terjadi ya, saya itu dapat pemetaan tentang Golden Gate ya. Waktu saya dapat pemetaan Golden Gate, saya suruh nyampein firman, saya suruh jelaskan ke pasukan tentang Golden Gate. Tiba-tiba waktu saya dapat pemetaan Golden Gate itu luar biasa sekali ya saudara ya. Golden Gate itu ada di tembok Yerusalem. Nah, tembok Yerusalem itu ada 12. Nah, 12 itu melambangkan nama-nama anak Israel ya, suku Israel ya. Jadi Golden Gate itu dari suku Benyamin. Ya, Benyamin artinya tangan kanan, anak kesukaan. Ya, anak kesukaan. Ya, di dalam bus saya itu ada 2 pasukan, pasukan Ibu Ruth dengan pasukan Eric Stanley. Ya, pasukan dari Sulawesi Utara dengan pasukan Sulawesi Tenggara. Jadi kalau saudara lihat petanya itu atas sama bawah. Ya, itu jadi benar-benar kayak atas sama bawah. Ya, itu buat saya nggak kebetulan, buat saya itu Tuhan rekayasa sedemikian rupa dan saya percaya itu ajaib sekali ya. Waktu saya lihat pemetaan dan luar biasa sekali ya. Saudara tahu di dalam Ulangan 32 ayat sekian, saya lupa. Dikatakan gini, maka Tuhan membagikan wilayah bangsa-bangsa. Tuhan membagikan warisan bangsa-bangsa itu menurut nama suku-suku Israel. Jadi kalau kita lihat garis
tarik garis, maka suku Ruben ini arahnya ke negara mana. Dan saya lihat Golden Gate, Benyamin itu arahnya ke Papua gitu ya. Saudara, dan saya lihat garisnya ke arah ke Papua, ke Sulawesi. Wah, saya bilang ini wah Sulawesi jadi punya hak legal untuk pegang di atas dan di bawah. Hari itu saya suruh pemetaan kan, waktu saya lihat wow ada Sulawesi, ada Sumatera sedikit Aceh gitu ya. Waktu saya lihat pemetaan itu saya bilang wow, dan saya bilang ini pasukan, pokoknya di sini pasukan Sulawesi Tenggara nggak ada yang nggak boleh, yang nggak pegang Golden Gate, semua harus pegang Golden Gate, nggak tahu gimana caranya. Pokoknya nanti lihat pemimpin kita Ibu Ruth bergerak aja udah pokoknya ya. Nanti sekalipun kita ntar kenapa-napa, udahlah pokoknya pegang aja dulu ya. Kita mau gedor pintu lawatan sampai Tuhan datang. Dan apa yang terjadi, pasukan saya semua berhasil naik atas ya. Semua berhasil naik ke atas dan saya bersyukur sekali. Karena kenapa? Mereka punya hak legal. Kenapa? Pintu timur ya. Papua ada Sulawesinya dan mereka punya hak legal ya dari atas sampai bawah. Ya sebelum keberangkatan ke Israel, waktu di Kendari, pasukan saya bilang gini, saya itu satu pesawat dengan lomba nyanyi lagu rohani se-Indonesia, perwakilan dari Kendari. Dan hari itu Tuhan bilang suruh doain, dan pasukan saya doain mereka di pesawat, doain. Udah pokoknya doain, mereka ikut lomba. Dan singkat cerita, kita itu di Israel lagu favorit kita itu adalah With One Voice ya. Pokoknya itu lagu di mana-mana ya. Mau kok di Ayalon di City of David, pokoknya dimanapun itu benar-benar kita pengen nyanyikan one voice sampai ada saut-sautan dari atas sampai bawah ya, dari surga ke bumi, bumi ke surga, pokoknya kita benar-benar pengen one voice. Karena itu kekuatan kita salah satunya with one voice. Penyembahan saya bisa rasa ya, mungkin Calvi juga bisa rasa setiap kali nyanyi lagu itu dinyanyikan, kepak sayap ya itulah pokoknya itu. Kayak Mikael itu benar-benar kayak menyapu bersih kegelapan dan mendorong semua kegelapan. Saya bisa rasa setiap kali nyanyi lagu itu, tiba-tiba saya bisa sesuatu yang gini, ada sesuatu yang bersautan dengan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Singkat cerita kita nyanyiin itu pokoknya dari atas Sulawesi Utara, Kendari bersaut-sautan menyembah Tuhan ya. Dari pasukan Depok, dari pasukan-pasukan itu menyembah Tuhan. Dan apa yang terjadi? Saya pulang dari Israel, nyampe lah di Abu Dhabi. Tiba-tiba pasukan saya bilang gini, Kak Stanley, apa yang kita lakukan itu berdampak sangat luar biasa. Jadi gini loh, waktu kita berurusan dengan hati kita, Tuhan tuh pengen kasih yang besar. Cuman kegelapan di hati kita seringkali menekan sangat banyak. Dan singkat cerita dia bilang gini, apa Pak? Dia bilang gini, Miss. Dia bilang gini, tahu nggak? Perlombaan nyanyi lagu rohani se-Indonesia dimenangkan siapa? Yang pertama, juara umumnya dimenangkan oleh Sulawesi Utara. Yang kedua, juara favorit dewasa, remaja dan anak-anak dimenangi oleh Sulawesi Tenggara. Wah, keren. Itu loh Tuhan, itu one voice, saudara. Waktu saya lihat, wow, saya tercengang-cengang, Tuhan, aku tahu kamu kasih aku yang besar. Tapi kenapa aku selama ini tidak percaya? Karena kenapa? Ada kegelapan yang menghalangi kita untuk percaya. Dan waktu saya kaget, saya bilang wow keren. Dan saudara tahu pasukan saya yang ikut berapa orang? 3 orang. Saya udah bilang ini waktu mereka pergi, kalian melambangkan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tubuh jiwa roh, udah percaya pokoknya datang pegang itu Golden Gate. Dan apa yang terjadi waktu one voice, maka dari atas memegang, dari bawah memegang, dan tiba-tiba Sulawesi menaikkan penyembahan with one voice. Dan di alam nyata itu terjadi. Sulawesi Utara juara utama, yang ini juara kategori orang dewasa, anak-anak, remaja. Itu kan melambangkan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya kan? Keren gak? Keren, itu loh Tuhan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Ya, itu Tuhan kita. Jadi kalau kita berurusan yang dalam, Tuhan pengen kasih yang besar. Amin. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Tolong ajari kami untuk kami mengerti artinya yang gelap dari hati kami. Sehingga biar di hari-hari terakhir ini kami berurusan sangat dalam di hati kami Tuhan. Sehingga kami mengerti kehendak-Mu, sebab kami tahu Engkau memberi yang besar buat kami. Engkau memberi yang ajaib buat pasukan terdahsyat-Mu di tempat ini. Untuk pergi dan menyatakan kemuliaan dan membawa jiwa-jiwa Tuhan. Tolongi hati kami supaya hati kami bulat dan sepakat kepada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Amin.